Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun anda berada, dan juga untuk teman-teman muhibbin sabilut taubah, ya, muhibbin Gus Ikdam tentunya ya. Jadi di sini kita akan reaction tentang mobil barunya Gus Ikdam. Katanya ada yang memberikan mobil kepada Gus Ikdam. Mobilnya sangat mewah sekali, mobil listrik. Kira-kira seperti apa sih mobilnya? Ini luar biasa. Akan tambah membuat Pak Kangjeng Raden Tumenggung Nur Ikya Salafi ini tambah panas dong kalau begitu. Tambah iri dong kalau begitu. Tambah dengki dong kalau begitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Malah gibah. Mau reaction malah gibah. Oke, kita akan tonton sampai selesai. Seperti apa sih mobil barunya Gus Ikdam itu? Tambah viral lagi, tambah dihujat lagi. Oke lah, kalau begitu kita simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ekewu Cakolo. Alhamdulillah hari ini ya menyapa dulur-dulur kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya ya. Amin amin ya amin. Rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Masya Allah, mobilnya ini keren banget. Hari ini diberi ada kesempatan untuk lebih dekat ya, review mobil Hummer, mobil baru Hummer yang barusan kemarin datang. Nah, ini mungkin teman-teman juga banyak yang pengen tahu ya, pengen tahu dari dekat seperti apa ya. Nah, ini tak lihat kok mobilnya kayak mainan, kayak robot ya guys. Nah, ini aku yang tadi baru review, baru melihat itu. Ini tadi masalahnya saya tidak murni khusus ini, enggak, tadi sekalian laporan ke Gus Ali tentang laporan semen ya. Oke. Ya ini ya, ini tak lihat dari deket ya, ini tak sepilkan dulu ini spionnya kayak gini guys. Nah, mobilnya ini spionnya kayak ini gede ya. Nah iya kan. Nah ini tak sepilkan dekat dari sini ya. Ini posisi. Nah, gagah bener mobilnya. Oh iya, mobil listrik nih, soalnya platnya ada garis birunya, teman-teman lihat, platnya ada garis birunya. Ini tampak dari samping sebelah kanan ya, ini tak ambil dari depan. Wampuh guys, orang desa itu. Oke. Masya Allah. Nah ini tak sebutkan dari posisi di depan ya, dari depan seperti ini. Luar biasa. Oke, sekarang di gagah. pelke sak diure sak dodoku guys, pelke dodokan ya. Ini karena masalahnya yang terbaru. Yang terbaru harganya jelas M4M 5 miliar, kita nggak tahu. Harganya bukan ratus-ratus bos, udah MM-an. Apa namanya, GMC punya Haji Bedi ya. Gagah. Jadi posisinya luar biasa. Dan ini perlu saya kasih tahu juga ya, Gus Ikdam itu enggak pernah minta ya, biar teman-teman juga tahu Gus Ikdam itu enggak pernah minta. Tapi mobil datang sendiri, padahal sudah mobil juga jadi tumpuk-tumpuk wakeh. Jadi jangan terus mengambil kesimpulan sendiri. Gus Ikdam itu jangan bilang seperti itu. Tapi ya terserah, teman-teman punya orang yang nggak suka, punya asumsi yang macam-macam, monggo. Kemarin Gus Ikdam sempat bikin story juga ya, storynya apa namanya, nggak bisa dibendung ya, karena memang ya mau gimana lagi, orang mau ngasih masa mau ditolak ya kan. Nah, sudah banyak mobil tapi semua juga pengen ngasih ke beliau ya.
Terus mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang ngasih beliau diberikan umur yang panjang, rezekinya lancar, sukses selalu dan selalu mendapatkan ridho dari Allah. Dan mudah-mudahan Amin. ya diberikan panjang umur, sehat selalu ya. Wah, Siapa sih kira-kira yang ngasih mobil ini? Aku juga mau dong dikasih. Ini baru banget ini. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga ada yang nggak mau ngasih nih ke saya. Kira-kira siapa ya orangnya nih? Masya Allah, belakangnya Ikin pas tak sepil wongnya betul tukang nyepil ponakan. Nah ini ya, ini Gus Idamnya mau ada yang bilang katanya kalau kiai itu jangan mewah-mewah, kiai itu jangan apa ya namanya, jangan gaya-gaya, kiai itu harus waro, harus dijadikan contoh kepada yang orang-orang biasa. Jangan memperlihatkan kekayaan. Pasti ada yang bilang seperti itu, pasti itu. Kok kiai begini, kok kiai begitu, kok kiai bla 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 bla, pasti bilangnya seperti itu. Itu tandanya orang iri, orang tidak mampu. Gus Ikdam ini tidak beli, Besti. Gus Ikdam ini ada yang ngasih, ya. Saya kasih tahu teman-teman, katanya Gus Ikdam ini mobilnya ada yang ngasih, bukan ecek-eceknya, ada yang ngasih, bukan beli sendiri. Katanya jangan gaya-gayaan, katanya kalau jadi ajengan itu, jadi kiai itu. Ya, ada yang bilang, pasti ada yang bilang seperti itu, orang-orang syirik itu. Nih teman-teman, kalau mau tahu ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya para wali, beliau ini punya kuda, 40 kuda yang terbagus lah ibarat kata Maya. Punya apa namanya? Punya kuda yang harganya satunya itu bisa ratusan juta. Satu kuda. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan wali kutub, dijadikan rajanya para wali, Sultanul Aulia. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini orang kaya. Ya, beliau ini orang kaya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, ya. Jadi jangan melihat kiai-kiai sekarang tidak mencontoh kepada orang-orang biasa. Pasti ada aja yang seperti itu. Ya, orang benci, orang iri, orang hasud, pasti ada seperti itu. Padahal Syekh Sufyan Tsauri, ya, dalam sebuah riwayat Syekh Sufyan Tsauri itu punya kekayaan sepertiga kabupaten. Syekh Sufyan Tsauri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sufyan Tsauri itu. Ya, padahal punya kekayaan yang banyak. Beliau diangkat menjadi wali-wali Allah, orang-orang hebat terdahulu, ya, orang-orang sufi terdahulu punya banyak harta, banyak kekayaannya. Orang-orang terdahulu, diantaranya ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, dulu tuh, itu punya kuda 40. Dalam sebuah riwayat punya kuda 40 itu harganya mahal-mahal, teman-teman ya. Kemudian punya siapa lagi? Syekh Sufyan Tsauri tadi udah saya bilang, ya. Kemudian banyak lagi ulama-ulama yang Allah angkat menjadi wali-walinya Allah, yang banyak hartanya, tidak sedikit, yang banyak hartanya, mungkin melebihi Gus Ikdam hartanya, mungkin melebihi presiden kita hartanya, tapi Allah angkat derajatnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, dimanfaatkan, ditasarufkan harta itu untuk syiar agama Allah. Ya, untuk syiar agama Allah. Jadi, kalau ada kiai yang punya mobil mewah, punya rumahnya bagus, gitu, jangan hasud, jangan iri, jangan suudzon. Ya,
Seharusnya Anda berpikir begini, kiai aja bisa seperti itu, masa saya tidak bisa? Saya harus bisa seperti kiai itu. Begitu. Jadi harus optimis kita itu. Ketika orang lain punya, kita harus juga punya. Kan kita punya Tuhan yang sama. Kiai Anu punya Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya sama. Cuman mungkin bedanya para kiai taqarruban ilallahnya itu sudah benar-benar, ya, muhasabahnya sudah benar-benar, munajatnya sudah benar-benar. Sedangkan kita atau yang hasud, yang iri, yang dengki, taqarruban ilallahnya itu masih 50-50 gitu. Cuman di mulut taqarruban ilallah, cuman dibaca doang, bukan dipraktekin. Yang seharusnya taqarruban ilallah itu benar-benar antara perbuatannya, lisannya dijaga, gitu kan? Pokoknya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu, setelah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang kita tidak tahu. Seperti mobilnya Gus Ikdam ini. Gus Ikdam tidak minta apa-apa katanya ke orang-orang yang ngasihnya. Tapi Gus Ikdam, husnudon saya meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen mobil ini. Itu kemungkinan ya, bisa saja terjadi kan? Ya Allah, saya pengen mobil ini. Dengan hati yang ikhlas. Kan disuruh sama Allah berdoa itu. Ud'uni astajib lakum. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, firman Allah itu, maka kami akan mengabulkan, akan mengijabah doa-doa kalian. Itu Allah loh yang bilang. Yang penting satu, yakin. Kemungkinan gini nih, keyakinan kita sama keyakinan orang lain itu yang ya diantaranya Gus Ikdam lah, beda mungkin. Benar-benar keyakinannya itu kalau Gus Ikdam. Mungkin kalau kita, wabil khusus yang hasud, yang iri, yang dengki, apalagi yang iri pengen terkenal. Ada tuh salah satu kiai pengen terkenal seperti Gus Ikdam. Gus Ikdam tiap malam Selasa atau rutinan aja itu bisa puluhan ribu yang hadir loh. Sedangkan yang iri mohon maaf ya, nggak tahu berapa. Nyampe ke 100, nyampe ke 1000, ya belum tentu, kita ya belum tahu. Gitu. Makanya ada di situ ada sifat hasad. Ketika Allah berikan nikmat ke orang lain, ya, ketika Allah memberikan nikmat ke orang lain, kita malah yang panasnya. Itu hasad namanya. Iri kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang seharusnya disupport, yang seharusnya didukung. Gitu. Nikmat itu bukan berupa barang saja, teman-teman. Ya, bukan berupa barang saja. Jamaahnya, contoh Gus Ikdam, jamaahnya dibanyakin, itu sebuah rahmat, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada Gus Ikdam. Karena Gus Ikdam itu lurus orangnya. Lurus orangnya. Mungkin zikirnya atau wiridnya itu melebihi kita. Kita mah tidur saja. Sedangkan Gus Ikdam kemungkinan malamnya tahajud, taqarrub kepada Allah, munajat kepada Allah, sehingga Allah mudahkan dalam segala urusannya. Kan ada tuh dalam hadis kalau nggak salah ya, carilah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Contohnya beliau Gus Ikdam hafizahullah taala. Semoga video ini menginspirasi, memotivasi kepada kita semuanya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang ingin mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi jangan iri, jangan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, teman-teman. Mungkin itu saja bacotan saya ini, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar kalian itu termotivasi oleh nikmat yang Allah berikan kepada Gus Ikdam. Saya juga termasuk pengen dikasih gitu ya.
Jangan lupa share-share sebanyak-banyaknya, like, komen ini jika suka, dan juga subscribe channel ini. Oke? Terima kasih, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.